Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda dan solih-solihah? Insya Allah kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali lagi bersama Ustazah Kartika di pembelajaran pendidikan agama Islam materi kasih sayang. Hari ini kita akan mempelajari tentang kasih sayang. Apa itu Ustazah kasih sayang? Ya, nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas, baiknya kita membaca Al-Basmalah terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, tadi Ustazah bertanya, apa itu kasih sayang? Kasih sayang itu kita harus menyayangi sesama makhluk. Di bumi ini terdapat 3 makhluk, tidak hanya manusia. Ada hewan, ada tumbuhan, itu juga harus kita sayangi. Baik, kita akan memasuki materi selanjutnya. Kita simak bersama-sama ya. Kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang tahu bagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam? Ya, baiknya kita tonton video berikut ini. Kita simak bersama-sama ya. Didengarkan videonya. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi Sebentar. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai 2 orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Padang Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Padang Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat
perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Badwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik, Rahil, yang memiliki paras rupawan. Namun, setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Laila, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Dahud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Yuk dukung kami dengan menekan tombol. Ya, sudah selesai videonya. Bagaimana videonya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yakub alaihissalam? Ayo, ada yang tahu? Mari kita lihat slide berikutnya. Sikap yang dapat kita petik dari kisah Nabi Yakub alaihissalam yaitu 1. Nabi Yakub selalu mengajak umatnya menyembah Allah dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Sama halnya tadi di dalam Quran Surat Asy-Syod ayat 46, ayat 46, yaitu Nabi Yakub selalu mengajak umatnya ke jalan yang akhirat, menuju jalan yang baik, yaitu selalu mengingat akhirat. Yang kedua, sangat sayang kepada umatnya, keluarga, dan anak-anaknya. Yang ketiga, selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Jadi Nabi Yakub ini diberikan perlindungan oleh Allah karena sifat kasih sayangnya, ya. Jadi kita semua harus saling kasih sayang satu sama lain, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh bertengkar. Agar apa? Agar kita selalu diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah dimanapun kita berada. Ya teman-teman. Selanjutnya, ya di sini Ustazah punya gambar. Gambar yang pertama, gambar apa? Ya, pintar memberi kepada pengemis, ya, kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, yaitu menyiram pohon, memberi makan binatang. Yang ketiga, bersikap santun kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, membersihkan lingkungan. Dari keempat gambar ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ayo, ada yang tahu? Iya, gambar keempat ini berarti Allah mencintai hambanya yang berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk. Maaf ya, ketika ini Ustazah banyak yang salah, banyak yang keliru. Insya Allah kalian paham. Kasih sayang kepada manusia. Kasih sayang makhluk ini ada 3 yang sudah Ustazah jelaskan tadi, yaitu kasih sayang kepada manusia. Ada 4. Kasih sayang kepada manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan yang terakhir, ya.
Yang pertama ini kasih sayang kepada sesama manusia, gambar yang pertama. Yang kedua, gambar yang kedua menunjukkan kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, kasih sayang kepada sesama manusia lagi. Dan gambar yang keempat menunjukkan kasih sayang kepada lingkungan alam. Jadi yang dimaksud kasih sayang kepada lingkungan alam itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya teman-teman, jadi kita harus membuang sampah di mana? Iya, di tempatnya. Di mana tempatnya? Ya, di tempat sampah. Jika kalian menemukan sampah di jalan atau dimanapun, sebaiknya diambil lalu dimasukkan ke dalam tempat sampah. Jika ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan, bagaimana sikap teman-teman? Ayo. Ia mengingatkannya. Tentu mengingatkannya bukan dengan cara marah-marah, tapi dengan cara yang santun, dengan cara kasih sayang seperti Nabi Yakub yang mengajak umatnya ke jalan Allah. Ya, bagaimana contohnya Ustazah mengajaknya? Jika ada teman yang membuang sampah sembarangan, halo teman, sebaiknya kamu membuang sampah pada tempatnya ya. Ayo kita buang bersama-sama. Nah, bisa seperti itu. Jadi tidak dengan marah-marah ya. Oke. Ustazah harap setelah Ustazah memberikan materi ini, kalian mampu melaksanakannya. Contoh sikap yang Nabi Yakub jelaskan, yang Nabi Yakub contohkan, yaitu kasih sayang terhadap makhluk, terhadap manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan alam. Kalau tumbuhan gimana Ustazah? Ya kalau tumbuhan kalian tidak boleh memetik daun sembarangan, tidak boleh memetik bunga sembarangan, jadi harus dirawat. Tidak boleh menebang pohon sembarangan ya, harus dirawat, disiram, diberi pupuk gitu. Kalau sesama hewan ya sama, harus diberi makan. Ada yang punya binatang peliharaan? Iya, kalau punya binatang peliharaan harus dirawat sebaik mungkin. Kalau punya kucing ya dimandikan. Kalau punya ayam ya diberikan makan, diberikan kandang. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Kalau lingkungan tadi sudah Ustazah jelaskan. Kalau sesama manusia, kita harus saling tolong menolong ya. Kita sudah belajar materi bab tolong menolong kemarin di semester 1 ya. Diterapkan selalu anak-anak solih-solihah. Insya Allah jika kalian selalu menerapkan hal-hal yang baik, kalian selalu akan diberikan pertolongan oleh Allah. Insya Allah, amin. Ya, di sini Ustazah memiliki beberapa soal, beberapa tugas yang harus kalian jawab dengan benar. Yang pertama, bagaimana sikap Nabi Yakub alaihissalam kepada keluarga, umat, dan anak-anaknya? Tadi sudah Ustazah jelaskan. Ustazah harap kalian semua menjawab dengan benar. Yang kedua, apa yang diberikan Allah kepada Nabi Yakub alaihissalam? Ya, sudah juga Ustazah jelaskan tadi. Dan yang ketiga, kepada siapa kita harus berbuat kasih sayang? Ayo, kepada siapa? Nanti dijawab dengan benar. Dan yang keempat, sebutkan contoh kasih sayang sesama keluarga. Ya, sudah Ustazah jelaskan tadi bagaimana aja caranya kasih sayang sama keluarga. Disebutkan contohnya. Disebutkan minimal maksimal 3, enggak apa-apa. Maksimal 3. Ya, lebih baik dijawab lebih dari 1 ya. Dan yang kelima, sebutkan kasih sayang sesama teman. Tentu kalian punya banyak teman baik di rumah dan di sekolah. Jadi bagaimana cara kalian kasih sayang sesama teman-teman kalian? Ya, paham? Anak-anak solih-solihah, insyaallah kalian paham semua. Nah, kita sudah di akhir pembahasan. Ya, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan manfaat sebaik-baiknya. Ya,
agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan selalu berada di dalam lindungan Allah dan di jalan Allah. Oke? Ada, kalau nanti jika kalian ada yang ditanyakan bisa di WhatsApp guru pendidikan agama masing-masing ya. Oke? Ya, insya Allah sudah itu saja materi yang saya jelaskan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah lagi, alhamdulillahirabbil alamin, dan insya Allah kita bertemu kembali di minggu depan ya, insya Allah bersama Ustazah Kartika. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.